bahwa Rick Blazensky ini adalah pengusaha kaya raya, abang paling tua yang masih hidup saat ini, yang menggugat adik kecilnya, adik bungsunya, yang jualan nasi, warung nasi di Bali sana. Oke, kami datang ke pengadilan ini untuk mengecek karena udah rame di berita, tapi undangan pemberitahuan atau relasnya belum datang ke tempat klien kami, ke tempatnya Tamara. Cuman yang kita lihat bahwa penggugat ini Richard Blazensky atau Rick, R-I-C-K ya, Rick Blazensky. Kalau kita lihat dari jejak digitalnya bahwa Rick Blazensky ini adalah pengusaha kaya raya, abang paling tua yang masih hidup saat ini, yang menggugat adik kecilnya, adik bungsunya, yang jualan nasi, warung nasi di Bali sana. Jadi yang digugat adalah surat pernyataan tahun 2001. Itu surat pernyataan ya, surat pernyataan tahun 2001, bukan surat perjanjian, bukan surat kesepakatan. Jadi pernyataan itu bisa dibatalkan kapan saja. Pernyataan itu harus diuji kembali gitu. Pernyataan itu apa? Pernyataan itu tidak boleh dalam tekanan, tidak boleh dalam ancaman. Kita lihat mengenai pernyataan itu dibuat bulan Desember tahun 2001. Ayah mereka meninggal bulan November, belum 40 hari. Jadi itu masih dalam tekanan ayah yang baru meninggal. Jadi kita akan uji di pengadilan bahwa tidak sesederhana itu gitu mengenai yang didalilkan di situ mengenai digugat. Jadi bagaimana, kenapa abang paling tua yang masih hidup meminta adik paling kecil yang masih berumur 20-an tahun pada saat itu membayar setengah utang-utang bapaknya di rumah sakit. Kenapa tidak saudara-saudaranya yang lain? Kan mereka berlima, bagaimana dengan 3 yang lain? Kan begitu, itu yang masih mesti diuji gitu. Jadi nggak sesederhana itu. Kenapa hanya kepada Tamara saja, yang lain bagaimana? Gugatannya ini bagaimana, sudah cukup nggak? Kita uji, nah. Itu tidak ada masalah. Di rumah sakit, abang paling tua yang kaya raya menggugat adiknya gitu. Adiknya ini pada saat itu tahun 2001 masih umur 20-an tahun, perempuan, artis yang diminta oleh abang paling tuanya untuk ini bayar berdua gitu. Kan harusnya nggak begitu. Dan sekali lagi, ini bukan surat perjanjian, ini bukan surat kesepakatan. Perjanjian itu diatur di KUH Perdata pasal 1320, ada syarat-syarat sah perjanjian. Nggak sesederhana itu gitu. Ini bukan Tamara tidak membayar uang pinjaman adik, ini bukan pinjaman biaya hidup, bukan pinjaman biaya untuk bisnis. Ini biaya orang tua yang dibebankan hanya kepada adik bungsu. Soal Tamara ini Pak yang tidak mengakui dia sebagai saudara kandung itu. Tamara tidak mengaku. Ada berita seperti itu Pak? Tidak ada, kita tidak masuk di wilayah sana. Ini abang paling tua kepada adik bungsunya. Ini masih ada kaitan yang dengan villa hotel itu masih kan? Ini tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Ini ditandatangani surat kesepakatan itu di hotel. Oke. Ini ada satu kaitan rangkaian besar yang berkaitan dengan hotel. Jadi Tamara membuat pernyataan itu di hotel. Itu yang lagi kita uji. Yang jelas ini tidak berdiri sendiri. Berarti memang terkait warisan, betul? Oh ya, itu masih berkaitan gitu, masih berkaitan satu sama lain karena ini kan kakak beradik.